Halo Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDM Times bersama saya Larsati Putri. Selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini, Senin 12 Desember 2022. Kita awali Top News hari ini dengan informasi dari perampokan yang terjadi di rumah dinas Wali Kota Blitar, Santoso, pada Senin pukul 3 pagi tadi. Dalam peristiwa tersebut, uang tunai sebanyak 400 juta rupiah berhasil dibawa kabur oleh perampok. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Perampokan terjadi di rumah dinas Wali Kota Blitar, Santoso, yang berada di Jalan Sudanko Suprijari, nomor 18 Blitar. Menurut kesaksian, kejadian tersebut bermula dari 3 orang Satpol PP yang sedang berjaga tiba-tiba diserang oleh gerombolan pada pukul 3 pagi. Gerombolan tersebut terdiri dari 4 hingga 5 orang dengan membawa senjata api dan senjata tajam. Dalam aksinya, pelaku berhasil masuk ke ruang utama kamar Wali Kota Blitar dengan cara mendobrak dan sempat mengikat serta melakban mata dari Wali Kota Blitar dan istrinya. Kami sampaikan tadi pagi, kurang lebih setelah waktu subuh, itu terjadi informasi peristiwa pencurian dengan kekerasan di rumah dinas Bapak Wali Kota Blitar. Kemudian kami juga sampaikan bahwa yang bersangkutan Pak Wali dan Ibu dalam kondisi baik-baik saja. Saat ini tim dari Polres Blitar Kota dan nantinya juga akan di-backup dari jajaran Diskrimum dari Polda Jatim sedang melakukan olah TKP dan rekonstruksi. Kami mohon doanya mudah-mudahan dapat kami cepat ungkap sehingga para pelaku tidak dapat diamankan. Adapun barang yang diambil, yakni berupa 1 ponsel milik Santoso dan uang tunai sekitar 400 juta, serta perhiasan berupa kalung yang digunakan dan jam tangan milik istri Wali Kota Blitar tersebut, yakni ditasir senilai kurang lebih 15 juta rupiah. Masih dari kasus perampokan yang terjadi di rumah dinas Wali Kota Blitar, Santoso, yang terjadi pada Senin pagi tadi. Dalam olah TKP yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kini identitas pelaku telah dikantongi untuk dilakukan penangkapan. Kepolisian telah mengantongi ciri-ciri pelaku perampokan yang terjadi di rumah dinas Wali Kota Blitar, Santoso, pada Senin dini hari. Ciri-ciri tersebut sudah didapat setelah polisi memeriksa sejumlah saksi dan melakukan olah TKP. Berdasarkan laporan Polres Blitar Kota yang disampaikan Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto, pelaku terdiri dari 4 hingga 5 orang. Pelaku tersebut diketahui memakai topi berwarna hijau serta berambut cepak. Bahkan salah satu saksi melihat jika salah satu pelaku menggunakan jaket berwarna krim dengan lambang bendera Indonesia. Lebih lanjut, para pelaku menggunakan mobil jenis Toyota Innova berwarna hitam dengan plat merah, dengan dugaan plat yang digunakan merupakan plat palsu. Bahkan tak hanya merampok uang ratusan juta dan perhiasan saja, para pelaku juga mencoba merusak dan menghilangkan alat bukti berupa CCTV yang berada di TKP. Kita beralih ke informasi berikutnya. Seorang remaja tewas terlindas truk di Bekasi usai melakukan aksi memberhentikan sebuah truk secara tiba-tiba. Dalam aksi tersebut diketahui dilakukan secara beramai-ramai. Seorang remaja berinisial AR berusia 17 tahun tewas terlindas truk di Jalan Raya Imam Bonjol, Cikarang Barat, Bekasi pada Jumat lalu. Dalam rekaman CCTV terlihat korban bersama teman-teman lainnya mencoba untuk memberhentikan sebuah truk secara tiba-tiba. Mereka terlihat menunggu truk di bahu jalan dan saat truk mendekat langsung memasang badan untuk memberhentikan truk tersebut. Namun hanya korban AR yang tertabrak serta naas. Setelah korban tidak sadarkan diri, teman-temannya pergi meninggalkannya. Menurut Kasat Lantas Polres Metro Bekasi, Kompol Arga Dija, peristiwa tersebut terjadi pada pukul 2 dini hari. Truk datang dari arah barat menggunakan lajur kanan dan setibanya di tempat kejadian, korban langsung berlari untuk menghadang truk. Usai peristiwa tersebut, truk yang menabrak korban hingga tewas langsung melarikan diri. Dan kini pihak kepolisian telah memeriksa beberapa saksi dan mengamankan CCTV di sekitar lokasi kejadian. Sidang terdakwa artis Nikita Mirzani yang berlangsung pada siang tadi batal digelar. Hal ini lantaran Dito Mahendra sebagai saksi
tengah sakit dan dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah. Sebelumnya, Ketua Majelis Dedi Saputra menanyakan kepada JPU Budi Atmoko mengenai siapa saja yang akan menghadiri persidangan atas terdakwa Nikita Mirzani. Dalam keterangan untuk terdakwa Nikita, saksi yang akan dihadirkan yakni Dito Mahendra, Hairul Yusi, dan Hadi Yusuf. Namun saat persidangan yang berlangsung semestinya pada siang tadi batal digelar lantaran Dito Mahendra dirawat di rumah sakit karena sakit DBD. Selain itu, kuasa hukum Nikita Mirzani sempat menanyakan surat keterangan Dito Mahendra yang tidak tercantum sampai kapan. Atas hal tersebut, Ketua Majelis Dedi meminta kepada JPU untuk bisa mengupayakan saksi korban hadir di persidangan pada sidang selanjutnya pada 15 dan 19 Desember mendatang. Hadir, kalau dia hadir berarti dia hebat. Kenapa dia harus hadir? Kalau emang dia benar, nih yang gini-gini. Aku kan dipenjarakan karena kasus undang-undang ITE dan katanya ada pasal kuliah yang melaporkan aku kenapa tidak hadir hari ini. Padahal aku udah dizolimi, aku dia dipenjarakan. Padahal ini harinya dimana aku bisa bertemu sama saudara Dito, tapi ternyata dia kena DBD. Padahal ini lagi nggak musim DBD sayang. Tapi sebenarnya tadi Kak Niki sempat tersenyum dan sempat tahu ya dia tidak akan hadir ketika. Dia pasti tidak akan hadir. Dia akan hadir dari kemarin-kemarin waktu masih dilaporin di Polres, pasti dia akan ketemu. Dia akan pernah ketemu. Apalagi ini pasti kan dalam yang besar kan. Dan biasa aja maksudnya nggak ada rasa kekecewaan Kak Niki atau gimana? Kecewa pasti karena jadinya berlarut-larut. Ya. Tapi kalau dia hadir kan jadinya cuma selesai. Kalau emang dia berani, dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan terhadap saya, harusnya dia berani datang hari ini. Atau mungkin dia bingung mau datang ke sini atau mau datang ke KPK. Kita beralih ke informasi berikutnya. Ditlantas Polda Metro Jaya kembali memperlakukan tilang manual terhadap kendaraan-kendaraan bermotor. Dalam pemberlakuan tilang manual tersebut, hanya akan berlaku 3 jenis pelanggaran. Ditlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman menyampaikan jika akan ada 3 pelanggaran yang akan dikenakan sanksi tilang secara manual. Ketiga pelanggaran itu yakni memasukkan atau melepas plat nomor, balap liar, hingga menggunakan knalpot bising. Sedangkan untuk jenis pelanggaran lainnya, Polda Metro Jaya akan menerapkan tilang elektronik. Sementara itu nantinya pelanggaran yang akan dikenakan denda tilang manual akan mendapatkan sanksi berupa memalsukan plat nomor dan melepasnya ataupun menggunakan knalpot bising akan terkena denda sebesar Rp500.000 atau kurungan pidana maksimal 2 bulan. Sedangkan balap liar akan terkena denda maksimal Rp24 juta atau maksimal penjara 1 tahun. Presiden Joko Widodo menerima kedatangan putra dari Presiden Persatuan Emirat Arab di Masjid Raya Syekh Zayed Solo pada Minggu kemarin. Dalam kedatangannya, Syekh Khalid Ambezat mewakili ayahnya untuk hadir di resepsi pernikahan Kaisang dan juga Erina. Putra dari Presiden Persatuan Emirat Arab, Muhammad bin Zayed Al Nahyan, yakni Syekh Khalid Ambezat, disambung langsung oleh Presiden Joko Widodo di Masjid Raya Syekh Zayed Solo pada Minggu kemarin. Kedatangan Syekh Khalid Ambezat ke Indonesia untuk mewakili ayahnya menghadiri resepsi pernikahan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono yang berlangsung di Pura Mangkunegaran. Saat tiba di Masjid Raya Syekh Zayed, kedatangannya disambut oleh Presiden Jokowi dengan didampingi oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan juga Wali Kota Surakarta yakni Gibran Raka Buming Raka. Presiden Jokowi dan Syekh Khalid Ambezat masuk ke dalam masjid dan melihat arsitektur serta desain interior masjid tersebut. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi hakim memutuskan sidang Putri Chandrawati tertutup saat jelaskan kasus asusila. IDN Programmatic OOH is the first internet and GPS-connected out-of-home media platform. Creating public-private partnership with the city we operate in, we utilize taxis and ride-sharing vehicles for distribution and scale.
proprietary technology provides granular audience targeting from hyperlocal location, time, weather, to dynamic content. We bridge your digital life to real life. Our innovation revolves around engagement and impact with emphasis on action. IDN Programmatic OOH. Smart screens for smarter cities. Terima kasih masih bersama Talk News. Sidang pembunuhan berencana terhadap Brigadir J yang menghadirkan saksi Putri Chandrawati pada Senin siang tadi digelar secara terbuka dan tertutup. Ketua Majelis Hakim Wahyu Imam Santoso memutuskan sidang digelar terbuka di awal dan tertutup ketika Putri Chandrawati menjelaskan mengenai asusila. Peristiwa pembunuhan Brigadir J disebut terjadi setelah cerita Putri Chandrawati mengaku dilecehkan di Magelang. Kemudian Ferdi Sambo marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J yang melibatkan Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'aruf. Brigadir J pun tewas di rumah dinas Ferdi Sambo, Duren 3 pada 8 Juli silam. Saksi dalam hal ini yang sebelumnya adalah saksi ini menjadi terdakwa, bahwa sidang dari perkara pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati ini tertutup. Saya meminta tanggapan dari penuntut umum. Izin yang mulia. Kami menolak terhadap sidang tertutup karena kami berpegang pada pasal 153 ayat 3 bahwa ini bukan perkara kesusilaan dan perkara anak. Kemudian dalam pedoman dari Mahkamah Agung pun tidak ada sama sekali perintah untuk menutup persidangan apabila saksinya yang bukan merupakan tindak pidana kesusilaan. Kemudian juga kami juga memiliki pedoman dari Kejaksaan Agung terkait dengan penanganan perkara terhadap perempuan dan anak. Dan itu pun membolehkan persidangan terbuka untuk umum. Jadi kami menolak apabila persidangan ini tertutup, yang mulia. Baik. Majelis akan pertimbangkan itu. Apakah saudara merasa terbebani dengan pemeriksaan secara terbuka dalam konteks perbuatan asusila? Iya, yang mulia. Bila berkenan, sidang tertutup. Terima kasih. Tolong dibuka aja. Mohon maaf yang mulia. Bila berkenan, sidang dengan sidang tertutup. Terima kasih. Baik, saudara saksi dan saudara penuntut umum, majelis memutuskan sidang dinyatakan tertutup hanya sebatas konten asusila. Selebihnya kita akan dinyatakan terbuka. Masih terkait dari kasus sidang lanjutan yang menewaskan Brigadir J yang menghadirkan Putri Chandrawati pada siang tadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang tersebut, Ketua Majelis Hakim menanyakan aktivitas yang dilakukan Putri Chandrawati, Brigadir Yosua, Richard maupun Kuat Ma'aruf. Terlebih kegiatan Putri saat berada di salah satu mal di Yogyakarta. Berikut kita simak kesaksian langsung dari Putri Chandrawati di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saudara Susi, saudara Richard, dan saudara Joshua. Berempat saja ya, saudara berempat dengan saudara. Berempat. Ya kan? Menuju sekolah, menengok, kemudian saudara kembali ke sempat pulang dulu atau langsung ke Jogja? Pulang dulu ke Cempaka, Magelang. Pulang dulu ke Cempaka, kemudian baru lanjut ke Jogja. Baru saya berangkat ke Jogja. Jam berapa tepatnya berangkat ke Jogja? Saya kurang tahu tepatnya, tapi mungkin sudah sore hari. Sudah sorean. Saudara berangkat ke Jogja waktu itu janjian dengan adik saudara. Dengan anak saya yang nomor 2. Dengan anak saudara nomor 2, di mana saudara Ricky juga terdakwa Ricky. Iya, dari Jakarta.
dari Jakarta bertemu di Mall Ambarukmo. Iya. Apa yang dilakukan di Mall Ambarukmo? Kami hanya makan dan jalan-jalan sebentar. Kami hanya makan dan jalan-jalan sebentar. Kapan tepatnya saudara Joshua menyetrika baju anak saudara dan kemudian saudara ambil fotonya? Kalau itu tanggal 3 Juli yang mulia. Tanggal 3 Juli, saat sebelum anak saudara masuk ke sekolah. Iya, Yosua waktu itu membantu kami untuk menyetrikakan baju anak kami yang ketiga. Sering korban itu membantu saudara untuk menyiapkan baju anak-anak? Tidak yang mulia, waktu itu baru pertama kali. Sebenarnya waktu itu saya minta tolong Susi untuk mengambilkan papan setrika. Waktu itu saya yang menyetrika yang mulia sebenarnya. Terus Yosua lewat, terus bilang, Ibu mohon izin biar saya saja yang menyetrika, masa Ibu? Saya bilang udah gak apa-apa Yos, karena ini punya anak saya yang perempuan. Karena saya waktu itu sedang membantu anak saya merapikan barang-barangnya untuk dibawa besok harinya tanggal 4. Terus Yosua menyampaikan, biar saya saja Bu, saya biasa menyetrika baju, biar Ibu bisa mengerjakan pekerjaan lainnya. Akhirnya saya serahkan ke Yosua untuk menyetrika. Sekitar sebulan sebelumnya, apakah saudara pernah pergi berkeliling dengan Joshua dan saudara Richard dengan membawa senjata api keliling di seputar Jalan Kemang? Tidak pernah yang mulia. Tidak pernah. Tidak pernah. Coba Tidak saudara pernah. ingat dulu. Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Saudara berkeliling di Kemang membawa senjata api bersama Joshua dan Richard untuk mencari seseorang. Berputar-putar kemudian tidak sampai, akhirnya saudara kembali ke Jalan Bangka. Tidak pernah yang mulia. Tapi benar nggak saudara kembali ke Jalan Bangka? Masih ingat nggak? Ini mohon izin kapan yang mulia? Sebulan sebelum, tepatnya sekitar tanggal bulan Juli berarti. Bulan Juli saya di Magelang yang mulia. Bulan Juni. Bulan Juni. Tidak pernah yang mulia. Tidak pernah. Tidak pernah. Bahwa kemudian saudara kan berarti sering ya ke Jalan Bangka ya. Bangka itu adalah rumah orang tua saya. Iya, makanya kan artinya dari setelah keliling-keliling terusan saudara ke sana untuk menemui suami saudara yang saat itu ada di Jalan Bangka. Tidak pernah yang mulia. Tidak pernah. Tidak pernah. Kemarin ada kesaksian yang mengatakan sebelum peristiwa ini, saudara pernah ngajak Joshua dan Richard untuk keliling sambil membawa senjata api. Terus tidak jelas kemana, akhirnya pulang ke Jalan Bangka, saudara bertemu dengan suami saudara, dan pada saat itu keluarlah seorang perempuan dari rumah di Jalan Bangka. Tahu nggak peristiwa itu? Tidak yang mulia. Tidak? Tidak. Tidak ya, oke. Setelah saudara bertemu dengan anak saudara bersama Ricky, kembali ke ke Jogja, ketemu di Jogja. Saudara makan di situ di Jogja. Apa aja kegiatannya di Mall Ambarukmo itu apa saja? Saya di Mall Ambarukmo bersama anak saya makan waktu itu, terus jalan-jalan karena hari itu adalah hari pertama saya pergi ke mall. Oh. Kenapa hari pertama ke mall? Sebelumnya nggak pernah ke mall? Selama pandemi saya tidak pernah kemana-mana. Oh tidak iya. pernah ke mall yang mulia. Tidak pernah jalan-jalan ke mall ya, karena protokol kesehatan yang saudara anut itu sangat tinggi sekali standarnya.
Siap yang mulia. Jadi hari itu baru pertama. Di Jakarta pun tidak ya? Malah Tidak di Jogja pernah. yang jalan-jalan ke mall. Siap yang mulia. Oke. Gimana sih suasana pada saat itu? Senang yang mulia karena Senang. Siapa saja yang mendampingi saudara di mall yang saudara ingat pada saat itu? saya bersama anak saya yang nomor 2 laki-laki, Ya. terus Bi Susi, Dek Riki, Dek Yosua, seingat saya itu yang mulia. Yang kemana Richard? Masih ingat nggak? Richard waktu itu mungkin di mobil yang mulia. Kenapa dia tidak ikut turun? Saya tidak tahu yang mulia. Tidak ikut, tidak tahu. Kalau berdasarkan keterangannya saudara Richard, dia tidak ikut turun karena di dalam mobil ada senjata, maka dia tidak berani meninggalkan senjata itu. Belanja saudara membelikan semua ajudan. Habis makan, saya membelikan tanda kasih aja. Tanda kasih belanja, memberikan kenang-kenangan buat semua para ajudan dan anak saudara. Anak saya malah nggak belanja yang Oh mulia. malah nggak belanja, jadi saudara belanja juga? Saya belanja sama Susi. Boleh tahu apa yang saudara berikan kepada mereka? Waktu itu saya masuk ke toko sepatu. Saya bilang kalau mau sepatu saya belikan semuanya. Semuanya, Ya, termasuk adik saudara? Kan tadi saudara bilang ada adik saudara atau adik suami? Tidak ada adik saya yang mulia. Oh yang tadi ketemu di Jogja? Keluarga? Anak saya yang Selain nomor 2. anak nomor 2? Cuma sama Dek Riki anak Oh saya. cuman mereka berdua saja, Siap oke. yang mulia. Udah belikan baju, sepatu ya. Sampai jam berapa di mall? Saya kurang tahu jam berapanya. Terus nggak lama karena cuma makan, terus jalan sebentar, terus kami kembali lagi ke Magelang. Tapi suasana saat itu menyenangkan ya? Iya, yang mulia. Karena saat pertama saudara masuk mall kembali. Iya, betul. Setelah sekian lama, oke. Sobat milenial jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi tingkah lucu ketiga cucu Presiden Jokowi di pernikahan Kaisang Erina. IDN Programmatic OOH is the first internet and GPS connected out-of-home media platform. Creating public-private partnership with the city we operate in, we utilize taxis and ride-sharing vehicles for distribution and scale. Our proprietary technology provides granular audience targeting from hyperlocal location, time, weather, to dynamic content. We bridge your digital life to real life. Our innovation revolves around engagement and impact with emphasis on action. IDN Programmatic OOH. Smart screens for smarter cities. Terima kasih masih bersama Top News. Pesta pernikahan putra Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono menyaksikan momen-momen yang menarik, terlebih tingkah lucu dari ketiga cucu Jokowi. Lalu seperti apa momen lucu tersebut? Berikut kita simak video selengkapnya.
Ketiga cucu Presiden Joko Widodo mencuri perhatian selama prosesi pernikahan Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono yang berlangsung pada hari kemarin. Sejumlah momen lucu dari ketiga cucu Jokowi terekam saat acara ngunduh mantu yang digelar di Loji Gandrung maupun acara tasyukuran yang berlangsung di Pura Mangkunegaran Solo. Nampak terlihat Jan Etes sempat diwawancarai awak media yang didampingi keluarga serta melambaikan tangan usai diwawancarai oleh awak media tersebut. Jan Etes pun sempat duduk di antara Jokowi dan Ibu Iriana di pelaminan acara ngunduh mantu. Bahkan ia sempat berdiri dan membetulkan posisi belangkonnya dengan lucu. Selain Jan Etes, nampak Sedah Mirah Nasution, anak pertama dari Kahiyang Ayu, tak kuasa menahan gemasnya sang adik Al Nahyan. Ia hanya mengenakan singlet dan celana putih saat prosesi ngunduh mantu tersebut. Bahkan, Al Nahyan sempat bermain dengan Jan Etes di area pelaminan Kaisang dan Erina. Bahkan, cucu Presiden Jokowi tersebut dengan penuh percaya diri. Jan Etes dan Sedah Mirah juga sempat menari-nari di atas pelaminan antara Kaisang dan Erina Gudono. Kita beralih ke informasi berikutnya. Kabar dari perhelatan Piala Dunia 2022 yang telah memasuki fase semifinal, di mana pada hari Rabu nanti Kroasia akan berhadapan dengan Argentina untuk memperebutkan kunci menuju babak final. Lalu, seperti apakah kekuatan kedua tim tersebut? Berikut kita simak informasi selengkapnya dalam Pesta di Qatar. Kroasia akan berusaha melumpuhkan Argentina secara keseluruhan dalam babak semifinal yang akan berlangsung pada hari Rabu di Lusail Iconic Stadium. Kroasia secara mengejutkan berhasil menembus semifinal Piala Dunia 2022 usai menumbangkan Brazil melalui adu penalti dengan agregat 4-2. Hal ini pun menunjukkan tekad yang kuat pada Kroasia untuk menembus final Piala Dunia untuk kedua kali secara beruntun setelah jadi runner-up pada tahun 2018. Namun, hal ini pun dipastikan tidak mudah bagi tim Kroasia menghadapi Argentina yang diperkuat oleh Lionel Messi dan kawan-kawan. Messi sendiri merupakan nyawa Argentina serta menjadi pemain yang paling produktif dengan torehan 4 gol selama pertandingan Piala Dunia 2022 berlangsung. Pemain berjuluk La Pulga pun dapat menjadi ancaman bagi pertahanan timnas Kroasia. Lalu, siapakah nantinya yang akan mengunci tiket menuju babak final? Apakah Kroasia atau Argentina? Ikuti terus informasi terbarunya hanya di IDN Times Pesta di Qatar. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Sobat Milenial, terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, dan jangan lupa untuk mendownload IDN App. Salam Sati Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih, terus patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa.